Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Ibu. Nah, alhamdulillah kalau hadir semua. Iya Bu. Jadi hari ini kita akan belajar menulis teks narasi menggunakan pendekatan proses. Siapa yang pernah menulis cerita tentang pengalaman pribadi? Saya, Bu. Bagus, menulis yang baik tidak langsung jadi, tetapi melalui tahap. Hari ini kita akan mempraktikkannya bersama. Sebelum mempraktikkannya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teks narasi. Di sini ada yang tahu tentang teks narasi tidak? Saya, Bu, tahu. Baik, Kristi apa? Saya, Bu. Teks narasi itu adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau pengalaman secara runut dari awal hingga akhir. Baiklah, jadi teks narasi itu adalah sebuah bentuk teks yang berisi rangkaian cerita atau peristiwa ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada yang tahu tujuannya apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Tujuannya untuk menghibur, menyampaikan pengalaman, atau mengajarkan nilai moral, Bu. Baiklah. Jadi tujuan teks narasi itu yaitu menghibur, menyampaikan pengalaman atau mengajarkan nilai moral ya. Iya, Bu. Setelah itu ada ciri-ciri teks narasi. Siapa yang tahu apa aja ciri-ciri teks narasi itu? Saya, Bu. Baik, Mary, silakan. Jadi, Bu, ciri-ciri teks narasi itu yang pertama menceritakan suatu peristiwa. Oke, yang pertama menceritakan suatu peristiwa ya. Baik, selanjutnya ada yang tahu? Yang kedua itu ada memiliki urutan waktu yang jelas, Bu. Ya. Baik, terus ciri-ciri yang ketiga ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Meli. Jadi yang ketiga terdapat tokoh, pelakar, dan alur. Dan yang terakhir ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, apa itu? Ya. Memiliki awal, tengah, dan akhir cerita, Bu. Ya, betul sekali. Jadi teks narasi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama menceritakan suatu peristiwa, yang kedua memiliki urutan waktu yang jelas, yang ketiga terdapat tokoh latar dan alur, dan yang keempat memiliki awal, tengah, dan akhir cerita. Selanjutnya, dalam teks narasi itu memiliki unsur-unsur. Ada yang tahu unsur-unsurnya? Saya, Bu. Yang pertama itu adalah tokoh. Tokoh itu pelaku atau karakter yang ada dalam cerita, Bu. Ya. Tokoh yaitu apa itu tokoh? Pelaku atau karakter yang ada di dalam cerita, Bu. Nah, yang selanjutnya, Saya, Bu. ya apa yang lagi? Yang kedua terdapat latar. Nah, itu apa yang latar? Latar itu tempat dan waktu terjadinya peristiwa, Bu. Betul sekali. Terus yang ketiga, Saya, Bu. ya, apa? Yang ketiga itu
Nah, jadi ada yang satu lagi nih, yang terakhir ada apa? Amanah, Bu. Marilah, betul sekali. Amanah. Apa itu amanah? Kata nilai yang boleh disampaikan. Ya. Jadi di dalam teks narasi itu memiliki beberapa unsur. Yang pertama ada tokoh, yaitu pelaku atau karakter yang ada di dalam cerita. Dan yang kedua ada latar, yaitu tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Dan yang ketiga ada alur, yaitu urutan peristiwa yang membentuk cerita. Dan yang terakhir ada amanat, yaitu pesan atau moral yang disampaikan. Baiklah, di sini kan kita menjelaskan tentang menulis teks narasi menggunakan pendekatan proses. Jadi di dalam pendekatan proses itu ada beberapa tahap. Yang pertama, Menulis. Tadi tidak. yang pertama itu ada Menulis dulu. menulis, yaitu menulis Menentukan tema. Fokus mana dan ide cerita dulu. Iya, Bu. Terus yang kedua itu tentang apa? Saya Bu menulis draft. Apa yang menulis draft? Menuliskan ide atau menjadi sebuah cerita, Bu. Ya. Terus tahap ketiga itu ada tahap apa? Saya Bu Yang merevisi, Bu. betul, merevisi. Apa itu merevisi? Perbaikan, Bu. Perbaikan tulisan. Ya betul. Terus yang keempat adalah apa tadi? Menyunting, Bu. Ya betul, menyunting. Apa itu menyunting? Memperbaiki ejaan, Bu. Ya betul. Memperbaiki ejaan. Terus yang terakhir adalah apa? Revisi, publikasi, Ah, Bu. betul. Publikasi. Publikasi, Bu. Publikasi. Ya. Apa itu publikasi? Membacakan atau mengumpulkan hasil tulisan. Ya betul sekali. Jadi ada 4 tahap dalam pendekatan proses. Yang pertama itu pranulis, yaitu menentukan tema, tokoh, latar, dan ide cerita. Dan yang kedua itu tahap menulis draft, yaitu menuliskan ide menjadi sebuah cerita. Dan yang ketiga itu merevisi. Merevisi itu memperbaiki isi dan urutan cerita agar lebih jelas. Dan yang keempat itu tahap menyunting, yaitu memperbaiki ejaan huruf kapital dan tanda baca. Dan yang kelima itu tahap publikasi, yaitu membacakan atau menyimpulkan hasil tulisan. Ibu. Baiklah, Bu sudah menjelaskan ini. Sekarang kita akan mempraktekannya langsung ya. Ya, Bu. Yang pertama itu kita mempraktekannya tahap pertama pranulis ya. Jadi coba kalian pikirkan pengalaman yang paling berkesan bagi kalian, misalnya liburan, ulang tahun, atau pengalaman lucu bersama teman. Ulang tahun. Saya ingin menulis tentang liburan ke rumah nenek, Bu. Bagus sekali. Sebelum menulis tentukan terlebih dahulu yang pertama tokoh, yang kedua Tempat. tempat,
waktu. Yang keempat, urutan kejadian. ya betul sekali. Nah, jadi siapa tokoh dalam cerita kalian? Saya itu waktu saya. Nah, itu namanya tahap menulis, yaitu mencari dan menyusun ide. Jadi kalian sudah menemukan ide kalian masing-masing kan? Sudah. Nah, terus tahap kedua yaitu menulis draft. Sekarang tuliskan cerita kalian dalam beberapa kalimat sederhana. Jangan takut salah, tuliskan dulu ide yang ada. Baiklah, Ibu akan mencontohkannya ya. Ya Bu, seperti kalimat Pada liburan semester lalu, saya pergi ke rumah nenek bersama keluarga. Kami berangkat pagi hari dan sangat senang selama perjalanan. Jadi lanjutkan cerita sesuai pengalaman kalian aja ya. Itu contohnya. ya Bu. Silakan buat terlebih dahulu. Baiklah, sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Nah, setelah itu kita akan memasuki tahap merevisi, yaitu setelah selesai, baca kembali tulisan kalian. Apakah ulang ceritanya sudah jelas? Bu, Ya. saya lupa Bu menulis bagian akhir ceritanya Bu. Nah, itu perlu diperbaiki. Tambahkan lagi penutup agar cerita menjadi lengkap. Jadi, merevisi berarti memperbaiki isi cerita supaya lebih mudah dipahami. Jadi sekarang revisi ulang lagi ya. Ya Bu. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Jadi kita memasuki tahap keempat yaitu menyunting. Sekarang periksa ejaan dan tanda bacanya. Ibu mau bertanya, di sini siapa yang bisa membedakan benar dan salah dan apa perbedaannya? Baik, Tiara. Yang berbeda itu dari huruf awalnya Bu, yang harusnya benar itu menggunakan huruf kapital. Nah, betul. Jadi di antara ini mana yang benar dan yang salah? Yang huruf kapital Bu di awalnya. Jadi ini benar ya, yang ini salah. Terus sekali. Selesai itu kita memasuki tahap kelima yaitu publikasi. Siapa yang ingin membacakan hasil tulisannya? Saya Bu. Baik, silakan Meli maju ke depan untuk membacakan hasil tulisannya. Terima kasih Bu. Baik, jadi saya di sini akan menceritakan pengalaman yang paling berkesan dari saya. Jadi pada liburan semester lalu, saya dan keluarga saya pergi ke rumah nenek yang berada di desa. Kami berangkat pada pagi hari menggunakan mobil. Selama perjalanan, saya melihat pemandangan sawah yang hijau dan udara yang sangat sejuk. Sesampainya di rumah nenek, saya bermain dengan sepupu saya. Kami bermain petak umpet, bersepeda, dan membantu nenek memberi makan ayam. Pada malam hari, kami berkumpul sambil bercerita dan menikmati makanan yang dibuat nenek. Liburan tersebut menjadi pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Saya merasa sangat senang karena dapat berkumpul bersama keluarga dan nenek saya yang tercinta, menghabiskan waktu luang yang menyenangkan. Saya berharap dapat kembali berlibur ke sana ke rumah nenek pada kesempatan berikutnya. Baiklah, saya rasa itu saja cerita berkesan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagus sekali ceritanya sudah lucu dan menarik ya. Jadi kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini yaitu kita mengetahui teks narasi adalah cerita yang disusun secara lengkap dengan tokoh, latar dan alur yang jelas. Dan yang kedua itu menulis narasi yang baik menentukan 5 tahap. Yang pertama pranulis,
Jadi, sebagai tugas akhir untuk tugas di rumah, buatlah sebuah teks narasi dengan tema pengalaman yang paling berkesan ya. Iya, Bu. Ketentuannya minimal 2 paragraf, memiliki awal, tengah, dan akhir cerita, dan menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Sebelum dikumpulkan, jangan lupa lakukan langkah-langkah menulis yang sudah kita pelajari, yaitu menetapkan menulis, menulis draft, merevisi, dan menyunting dan mempublikasikannya. Jadi, untuk penutupnya, Ibu mau bertanya sekali lagi nih, apa saja tahap dalam menegakkan proses itu? Ada yang bisa jawab? Ya, menulis. Yang pertama tuh ada menulis, Ya. menulis draft,